Alhamdulillah alladzi akramana bihadhihi syariah wa zayyana bihadhihi tariqah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Min kitab Ihya'i Ulumuddin lil Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi wa ulumi sayri salihin bidarain amin. Bayanu azimi khataril lisan wa fadilati sumt. Berkata Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Ihya' Ulumuddin, dan di dalam pembahasan tentang bencana-bencana, keburukan-keburukan yang bisa didatangkan oleh perbuatan lisan atau perkataan. Ini adalah keterangan tentang besarnya bahaya daripada lisan, dan sekaligus ini bab juga menerangkan tentang keutamaan daripada banyaknya berdiam atau tidak berbicara. I'lam, ketahuilah, anna khataral lisani azimun, bahwasanya bahaya daripada lisan itu sangatlah besar. Wala najata min khatarihi illa bisumti, dan tidak ada jalan keselamatan daripada bahayanya lisan itu terkecuali dengan diam. Lisan itu adalah salah satu daripada anggota tubuh yang bisa mendatangkan kebahagiaan, bisa mendatangkan keselamatan, dan sekaligus ia juga bisa mendatangkan mudarat dan keburukan. Kebaikan yang paling besar yang bisa didatangkan, yang bisa dikerjakan oleh lisan itu adalah kalimat iman, yaitu mengucap 2 kalimat syahadat, pengakuan, pengikraran bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusannya. Pengikraran atau pengakuan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya itu adalah sebesar-besar daripada kebaikan yang dapat didatangkan atau dikerjakan oleh lisan. Akan tetapi di samping itu, lisan ini juga bisa dapat mendatangkan keburukan demi keburukan. Ia dapat membahayakan orang yang berkata-kata. Ia dapat mencelakakan pemiliknya. Maka oleh sebab itu, kata Imam Ghazali, fala najata, tidak ada keselamatan terkecuali bisumti, dengan diam. Terkecuali dengan diam. Diam itu adalah salah satu kunci untuk selamat daripada keburukan lisan. Di dalam hadis kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billah falyakul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa yang beriman dengan Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah ia berkata-kata yang baik, atau jikalau tidak bisa berkata-kata yang baik, diamlah. Artinya 2 pilihan ini adalah pilihan bagi orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir, berkata yang baik atau diam. Karena dengan cara seperti itulah seseorang dapat selamat, baik di dunia ataupun di negeri akhirat. Walidzalika maddaha syar'u sumta wa hatha alaih. Oleh sebab yang demikian itulah syariat memuji akan diam dan senantiasa menganjurkan
memerintahkan alaihi agar senantiasa diam daripada banyak berbicara atau daripada kata-kata yang jelek. Faqala sallallahu alaihi wasallam man samita naja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang diam maka ia akan selamat. Siapa yang diam maka ia akan selamat. Siapa yang berbicara ada kalanya untuknya dan ada kalanya akan ditimpakan bahayanya atasnya. Wa qala alaihi salam asumtu hukmun wa qalilun fa'iluh ay hikmatun wa hazmun. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, diam itu kata Rasulullah adalah hikmah, ilmu, akan tetapi sangat sedikit orang yang dapat memperbuatnya, mengerjakannya. Jadi orang yang banyak diam itu ia akan lebih banyak mendapatkan ilmu daripada orang yang banyak berbicara. Karena orang yang diam itu ia senantiasa mengambil pelajaran, baik itu dari pembicaraan orang ataupun dari kejadian-kejadian daripada makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang diam itu pastinya dia berpikir atau bertafakkur. Warawa Abdullah bin Sufyan an Abih gal, qultu ya Rasulullah akhbirni anil Islam bi amrin las'alu anhu ahadan ba'dak. Gala qul amantu billah tsumma istaqim. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Sufyan daripada ayahnya itu tadi berkata, ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang Islam dengan satu urusan yang aku tidak akan lagi bertanya setelah engkau. Tidak akan lagi bertanya kepada salah seorang juga pun setelah engkau. Gal, kata Rasulullah SAW, katakanlah aku beriman, kemudian istiqomahlah, kemudian luruslah. Gal, qultu ya famata attaqi. Kemudian kataku lagi bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah yang harus aku takuti? Fa'auma biyadih ila lisanih. Kemudian Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tangannya kepada lisannya. Yang maksudnya, kalau bahasa kita, ini yang perlu engkau takuti. Yang engkau perlu hati-hati yaitu dengan lisanmu. Karena lisanmu itu adalah harimaumu bahasa orang. Wa qala Uqbah bin Amir qultu ya Rasulullah man najah. Kemudian kata Uqbah bin Amir, wahai Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, man najah, apakah keselamatan itu wahai Rasulullah? Kala kata Rasulullah SAW, amsik alaika lisanak wal yasa'ka baituk wabki ala khati'atik. Tahanlah lisanmu daripada berbicara, daripada berkata-kata. Artinya berpikirlah terlebih dahulu ketika kita itu ingin berbicara. Wal yasa'ka baituk, dan hendaklah rumahmu itu dapat meluasi akan engkau. Artinya banyak-banyaklah tinggal di rumah. Jangan terlalu banyak keluar daripada rumah terkecuali terhadap perkara-perkara yang memang darurat atau perkara-perkara yang penting, yang bermanfaat. Wabki ala khati'atik, dan menangislah engkau, menyesallah engkau terhadap kesalahan-kesalahan yang telah engkau perbuat. Nah, ini kata Rasulullah SAW kunci daripada keselamatan. Pelihara lisanmu, kemudian hendaklah engkau banyak tinggal di rumah, banyak-banyak tinggal di rumah, dan menangislah, menyesallah terhadap dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Nah, kata Imam Junaid al-Baghdadi, hada zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil qut hatta antamut. Kata Imam Junaid al-Baghdadi, ini adalah zamannya banyak-banyak diam. Waluzumul buyut, dan banyak-banyak tinggal di rumah. Waridha bil qut, dan rida menerima dengan makanan apa adanya. Hatta antamut, sampai engkau mati. Ini kata beliau zamannya sudah. Itu di zaman Imam Junaid al-Baghdadi sudah ratusan tahun yang lampau. Bagaimana di zaman kita sekarang? Padahal di zaman Imam Junaid al-Baghdadi itu umat itu masih keadaannya masih baik, keagamaan itu masih tidak sebagaimana keadaan pada saat ini. Bersamaan dengan itu beliau tetap menganjurkan untuk senantiasa banyak diam, banyak tinggal di rumah, dan redha dengan makanan apa adanya, dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan hal yang demikian itu kata beliau lazimilah sampai engkau mati.
Wa qala Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yatakaffal li bima baina lahyatayhi wa rijlaihi hatakaffalu lahu bil jannah. Berkata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah SAW, man yatakaffal li, siapa kata Rasulullah SAW yang mau menjamin bagi aku, bima baina lahyatih, yaitu dengan benda yang ada di antara kedua kumis dan jenggotnya, yaitu lisannya maksudnya, warijlaih, dan juga benda yang ada di antara kedua tampahannya, atakaffalu lahu bil jannah, maka aku kata Rasulullah SAW akan menjamin baginya itu surga. Artinya siapa aja Rasulullah SAW nangkawa menjamin lisannya agar tidak berkata-kata yang buruk, tidak berkata-kata hal-hal yang tiada bermanfaat, dan juga ia menjamin akan kemaluannya daripada berbuat fahsya, daripada berbuat perbuatan yang keji. Maka aku Rasulullah SAW sebaliknya juga dapat menjamin baginya itu surga. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Jadi ini intinya adalah kunci keselamatan. Lisan kita itu adalah kunci keselamatan kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan senantiasa menjalankan kita di jalan hamba-hambanya yang bertakwa, yang soleh, yang selamat baik di dunia ataupun kelak di negeri akhirat. Barangkali sampai di sini dulu pembacaan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Semoga bermanfaat, dan insya Allah di waktu-waktu atau kesempatan yang akan datang kita akan sambung dengan pembahasan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.